Mana temen gua? Bang, dengerin saya dulu bang. Tadi gitu kan. Temen lu mana? Justru gua nungguin lu. Pak Adi langsung berdiri kan. Mana anak saya? Gitu kan. Enggak, tadi Pak De. Sini. Gitu kan. Sebelumnya saya bilangin, ada sambutan. Masya Allah, hati langsung. Alhamdulillah. Itu tapi bukan di trek naik. Bukan, dia kesono teh. Larinya. Muncul lain lah, iya. lain alur gitu. Alur Blank 75 yang terkenal pendaki sering hilang di situ dan meninggal di situ. Jengkang udah nggak bisa ngapa-ngapain, putih semua udah kayak salju. Kena debu ya. Debu pasir gitu kan. Alhamdulillah ditemuin. Jadi cerita pas Ica dan kawan-kawan tuh terakhir tuh Bang. Dan yang di posisi udah di rumah malah yang cewek Maluku ini. Iya. Ada yang ngikutin dan lain-lain. Kan kita udah tahu. Papua. Oh Papua. Asli Papua. Bener-bener asli dari Papua iya, dia. Tapi lagi ngerantau ke sini. Oh, keluarganya pun di sini. Iya. Saat tahu itu kejadian dia di Rukia dan lain-lain, Abang juga diceritain sama keluarganya. Iya, diceritain. Sekarang udah baik-baik aja kan? Alhamdulillah sehat semuanya. Badru caps lock. Oh, Badrunya dia yang di caps lock gitu. Kan biasanya Abang selalu pendakian gunung gitu. Iya. Ada cerita lain gak sih Bang di Semeru atau di gunung lain yang mungkin lebih epic lagi, lebih angker lagi dari cerita ini Bang Badru? Iya. Paling Semeru teh ada tuh kejadian di 2018. Gitu. Jadi kan saya tuh kalau nganter tamu kan variatif teh ya. Jadi sebulan bisa 3 kali, 2 kali gitu ya. Seminggu di gunung, pulang, istirahat seminggu, minggu depan naik lagi ke sana gitu, kerja ya teh, jadi guide. Terus ke Jambi juga, ke Gunung Kerinci gitu teh. Ada teh ini kejadian bener-bener apa ya? Saya mau cerita karena ini kan nyawa masalahnya teh ya. Jadi peserta ini nggak cuman ngeliat-ngeliat aja gitu, karena ini udah main fisik bisa dibilang ya. Nah ini 2018 ini teh, itu kayak biasa bawa tamu juga. Gitu, peserta variatif. Ada satu nih teh dari Sumatera, dari Medan, cewek ya. Dia emang saya akuin keren, gitu kan. Jadi pengalaman dia ini ya kita ambil segi positifnya aja gitu teh ya. Dan saya pun udah izin kok sama dia dan kata dia nggak apa-apa bang, gitu. Diceritain aja biar pelajaran buat yang lain kata dia gitu. Kalau ego saya itu nggak bagus pada waktu itu gitu. Jadi gini teh, itu peserta waktu itu bawa 15 orang. Termasuk saya, peserta jadi ada 13. Nah, yang satu cewek nih dia nih, satu-satunya tuh cewek. Oh, yang lainnya cowok. Total semua. Berapa semua? 13 pesertanya. Oh, jadi dia satu-satunya yang cewek. Iya, guide-nya 2 jadi 15. Sama porternya 1 tuh Pak D. Nah, jadi si namanya Anis nih teh. Dia ngubungin, biasalah, saya kan share flyer, mau ikut gini-gini dari Medan, yakin saya gitu kan. Yakin bang, ya udah. Untuk tanggal gimana bang? Tuh yang tertera di flyer, tiba-tiba dia daftar kan, langsung transfer tuh. Kan waktu itu saya buka harga di Jakarta itu 8,5 kalau nggak salah ya. Nah karena dia dari Medan, dia langsung terbang ke bandara Surabaya. Gitu kan, ya udah ketemuan lah di base camp. Yang laki-laki alhamdulillah teh, maksudnya perkasa semua lah gitu, fisiknya oke lah saya anggap. Nah si Anis ini, pas saya ketemu di stasiun Malang, saya kaget. Maaf ya, perawakannya agak sedikit besar, kecil, gitu agak kecil. Kayak saya? Enggak, lebih. Oh. Gitu, tapi mungkin dia sering olahraga kali ya, makanya dia pede gitu kan. Dan target impiannya dia Gunung Semeru, gitu. Dia cerita tuh pas di stasiun gitu kan. Oh ya udah,
Yakin. Tapi kalau Semeru yang berat itu puncaknya gitu kan. Kalau dari base camp sampai Kalimati, it's okay lah. Masih datar tapi tanjakan nggak terlalu ekstrim. Ya bang, udah tuh. Singkat ceritanya gini teh. Kita naik nih teh. Naik, itu semuanya total 15 sama Pade satu jadi 16. Kayak biasa trekking malam, nyampe Ranukumbolo itu jam setengah 10. Normal, kita buka tenda malam pertama. Besok malam kedua, paginya masak-masak. Kita mulai trekking lagi dari Ranukumbolo, itu jam 9 pagi. Nyampe Kalimati, itu jam setengah 3. Nah, awalnya gini teh. Ini si Anis ini, jadi saya bahas bukan masalah ngomongin orangnya ya. Kita ambil positifnya aja gitu dari pengalaman si Mbak Anis ini. Dia emang egonya agak tinggi teh. Mungkin wataknya dia mau mengakui itu setelah kejadian gitu, mengakui hal itu. Nah, jadi pas nyampe Kalimati, dia tuh kayak gimana teh ya? Mungkin impian dia, harapan dia di depan mata gitu teh. Karena kelihatan tuh puncak Mahameru tuh dengan gagahnya gitu kan. Ya udah, sabar. Udah ntar malam istirahat yang cukup. Insya Allah sampai puncak gitu kan. Iya kata dia. Udah. Nah yang lain nih kan karena ada cewek satu, tapi bisa dibilang apa ya? Mungkin mereka pikir beban ya. Ya satu baru kenal, dua sama-sama punya impian. Iya. Gitu. Ya saya bilangin ke mereka, udah kalian mah tenang aja, puncak ini mah pegangan gaet gitu kan. Saya kasih pengertian lagi ke mereka orang. Iya Bang Badru, ya udah. Nah itu di malam kedua kan sambitnya teh. Gitu kita sambut dari Kalimati itu kayak biasa teh, 1:30 malam. 1:30, nah briefing nih sama Pak D. Waktu itu Pak D ini porter saya teh ya. Dia umuran sekarang 50 tahun, nanti saya kirim fotonya. Gitu, Pak Godek namanya. Nah, kan biasanya Pak D briefingin nih, ini tumben, dia lalai waktu itu. Kan biasanya dia kalau briefing itu kasih nasihat ke anak-anak, kita briefing perlengkapan, dia bisa dibilang lalai ya. Dia ketiduran, belum bangun, akhirnya saya briefingin. Kan biasanya dia tuh kalau briefing ngasih air teh, jadi air aqua, itu sama dia dibaca-bacain doa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baca Al-Fatihah sama ayat kursi dan yang lain. Minum satu-satu, minumin gitu kan. Udah minum aja satu-satu, minum. Nah waktu itu kagak. Kita mulai trekking nih. Saya yang bawa tuh teh. Saya bawa 13 orang. Saya sama saya jadi 14. Saya bikin ada 3 regu. Tim depan 3 orang, tim tengah 4 orang, saya sweeper, tim paling belakang itu ya sisanya lah gitu, ngacak lah bahasanya. Semuanya megang HT, normal lah tuh teh. Nah, baru jalan 1 jam sebelum Kalimati ya, itu udah pada mencar teh. Mencar dalam istilah yang kuat mah kuat, ya kan, yang agak tengah-tengah, yang paling maaf ya, yang paling lama atau bermasalah dengan fisik paling belakang. Nah itu pegangan saya. Yang depan sama gayet yang depan, tengah juga ada. Nah, jalan tuh teh normal. Pelan-pelan masih mencar. Gimana tim depan aman? Alhamdulillah aman bang. Tim belakang masih kondusif, posisi masih gelap tuh teh. Nah seret, itu dari Kalimati sampai vegetasi gitu, Arcopodo naik dikit. Orang normal saya teh, kalau jalan itu kisaran 1,5 jam. Jalan normal ya, gitu. Kalau buat waktu itu saya jalan dari Kalimati nge-backup si Anis ini, itu dari Kalimati jam 12:30 malam, nyampe vegetasi itu jam 6 subuh. Lama juga ya? Banget. Abang gimana bawa saya bang? Yang tiap dikit minum, aus. Itu kayak ya gitu. Kan gitu kan? Sama duduk 3 langkah duduk gitu kan. Saya bilangin, Nis nggak usah dipaksain. Ya bang masih bisa, ya udah. Kan SOP-nya Gayet, SOP saya lah. Nggak semua Gayet. Kita ngasih pelayanan buat dia gitu kan. Oke. Sambil saya pantau tim depan gimana? Alhamdulillah bang. Bentar lagi puncak, udah kelihatan nih. Ya udah, alhamdulillah tuh teh normal. Posisi udah jam 7:30. Pagi. Anak-anak udah ada sampai puncak. Tim depan tuh. Ya pasti. Di HT, bang, alhamdulillah 4 orang udah merapat di puncak. Alhamdulillah. Belakang gimana? Kondusif gitu kan. Kan kalau Mahameru kan pasir ya. Kelihatan tuh teh, ada orang tuh. Oh kelihatan dari jauh pun. Tapi di atas tuh teh, kelihatan.
tim tengah berapa orang nih? Masih ada bang, 3 orang nih. Rapet gak? Rapet. Coba lambaikan tangan. Begini teh, kelihatan. Tapi kecil banget gitu kan. Bang Badrul di mana? Nah, kenapa alasan saya pakai jaket warna-warna terang? Waktu itu saya pakai jaket warna biru. Biar dari jauh kelihatan teh. Oh. Gitu. Rambut masih gondrong teh. Masih gondrong kumal lah bahasanya. Tarzan lah intinya. Coba gue landai-landai. Iya. Oh kelihatan bang, kelihatan. Buset bang, jauh banget masih. Iya, gitu kan. Ya udah, lanjut lagi tim tengah. Lanjut teh. Nyampe puncak, laporan tuh. Tim depan, tim tengah sampai puncak semua. Tim belakang tinggal saya berdua nih sama si Anis. Oh abang cuma berdua doang? Tinggal berdua. Emang dampingin Anis deh berdua? Gitu karena emang udah komitmen teh. Itu penting anak-anak udah ada yang backup gayet juga di depan. Jalan nih teh. Nginjek pasir tuh 7:30. Tret. Nis. Tuh puncak masih jauh. Saya ajak ngedon. Karena kalau secara waktu dia udah kehabisan waktu. Gitu kan. Nis. Ayo istirahat dulu. Udah abang saja kak. Udah mulai emosi. Satu ditambah ngantuk. Ya udah iya. Dia berdiri aja teh. Berdiri, duduk. Masih kuat gak? Kuat bang. Yaudah saya ajakin ngobrol. Kenapa saya ajak don? Bukannya saya nggak nyuruh dia sampai puncak. Saya bikin yakin dulu. Lu masih kuat gak sih? Lu gua ajak don. Kalau lu semangatnya masih kuat. Udah ayo gitu kan. Alhamdulillah tuh teh. Nah itu posisi teh. Posisi udah jam 8:30. Kan udah siang banget tuh. Kalau Semeru kan kalau gini jangan langsung ya capek ya. Ada kodamnya. Aduh. Udah. Nah, kan kalau di Semeru itu jam 5:30 aja matahari udah mentereng teh. Lah. Iya, udah tinggi banget gitu Apalagi matahari. ini jam 9. Jam 9. Gitu. Matahari udah panas banget itu teh. Posisi saya dari hutan itu ya elah bisa kehitung ya. Kalau orang normal itu saya terakhir jam 9 itu berapa ya? Kira-kira 15 menit saya nyampe di titik itu. Tapi dia dari jam 6 sampai jam 9. 3 jam teh. Iya. Yang seharusnya kalau saya jalan pribadi cuma 15 menit. Tek. Itu 3 jam. Nah, udah tuh di situ saya santai. Ya udah, Anis jalan duluan aja. Abang di sini ngerokok dulu. Udah, saya udah mulai begitu teh. Dia jalan, ya udah saya ngerokok sebatang masih di depan mata teh. Masih kelihatan. Dengan semangatnya dia jalan, duduk lagi. Aman Nis di atas, aman bang. Jalan, duduk. Tapi udah emosi. Ini puncak kenapa sih susah banget gitu kan. Teriak-teriakan gitulah. Sabar. Udah yuk. Nah mulai nih teh. Tim depan kan udah mulai kepanasan ya kan. Nungguin saya nggak mungkin. Saya udah tim yang di depan turun aja. Alhamdulillah teh pelan-pelan turun. Ketemu tuh pas Ketemu pada kaget. Itu 3 orang turun. Lah Bang Badrul masih di sini. Iya masih di sini. Saya kira udah turun bang gitu kan. Nah si bang tadi abang di sini jam berapa? Buset bang masih jam 5. Bayangin teh jam 5 deh di tempat saya duduk. Tempat saya berdiri. Sedangkan itu posisinya udah jam 9 sampai dengan 9:30. Langsung tuh cerita mau jelasin ke Anis kalau kalian tuh jam segini. Iya, Nis turun aja masih jauh puncak gitu kan. Udah kalian turun saja. Aku mau puncak dengan bahasa Sumateranya dia kan ya Medan waktu itu. Udah tuh. Udah saya dampingin. Udah abang turun aja bang. Aman ya aman. Turun tuh 3 orang. Nah saya kasih nasihatin lagi. Nis yuk turun yuk. Udah siang tahu. Puncak itu estimasi gua ya nyampe puncak itu kalau Anis jalan kayak gini jam 2 sampai jam 3 sore baru naik, baru nyampe puncak. Iya. Abang pulang saja digituin. Udah saya mulai diem tuh teh. Yang awal saya bercanda ya kan, walaupun bercandaan saya cuma di gitu doang. Dia moodnya udah hilang lah. Udah saya sabar aja teh, saya nungguin kucuk. Nah dari bawah kelihatan nih teh dari semak-semak. Ada pendaki juga baru naik. Pendaki ada 5 orang. Ceweknya 3, cowoknya 2. Udah tuh. Naik ke atas. Ada pendaki. Gila, jam berapa nih? Udah hampir 9:30 kan. Ya udah. Dia naik ke atas. Ya kesusul teh saya teh. Samprogan deh tuh.
Nih yang satu orang Jogja, gondrong rambutnya, gondrong juga. Yang satu orang Bekasi nih cowok. Jadi sistem dia itu cewek naik pakai tali teh. Tarik, udah diem, naik lagi ke atas, ditarik lagi. Gitu kan. Saya diginiin sama orang Bekasi. Bang, naik jam berapa lu? Jam segini masih di sini. Iya bang, saya nggak bilang kalau saya gayet. Saya nggak bilang. Iya bang, naik tadi 12:30. Buset, lama amat lu. Digituin saya teh. Iya bang, tuh lagi nemenin temen tuh. Di depan mana? Tuh di atas tuh kelihatan. Deket dari sini ke tembok. Cuma kan nanjak gitu kan. Lagi duduk dia. Oh iya, udah sama gua aja sini. Gitu. Iya bang, iya udah abang duluan aja. Tuh kasihan ceweknya nungguin. Udah bareng aja. Udah mati saya. Mau tampil nih orang depan cewek gitu kan. Mungkin pesertanya dia kali gitu kan. Temannya dia tuh cewek. Enggak bang, udah. Langsung dia, kan dia denger ya si Anis. Udah bang, kau turun-turun saja, aku sama dia bareng. Kata dia gitu. Anis dan kayak gitu, bareng aja bareng. Kita naik bareng, turun bareng. Gitu teh, marah-marah lah kayak orang emosi. Udah bang, abang turun aja. Iya, saya diem aja tuh teh. Nah akhirnya yang orang Jogja nih, orang agak tenang bang teh tuh. Mas, udah ikutin dia aja, digituin. Enggak gitu mas, tanggung jawab saya ini, teman saya. Saya nggak bilang peserta, bilang ke temen. Udah tuh teh. Selesai. Terakhir saya bilang, Anis, posisi udah jam 10 nih. Anis mau turun, apa mau naik? Kau pulang saja. Udah mulai ngegas tuh teh. Ngegas banget. Ya nama saya pikir ya tugas lah. Sabar. Kalau saya lawan ya ujung-ujungnya berantem teh. Masalah nyawa nih gitu kan. Nah akhirnya yang orang Bekasi nih. Udah bang tenang aja. Ini temen lu gue yang megang. Pegangan gue, tanggung jawab gue. Yakin lu bang sama omongan lu. Tenang aja bang, gue sering ke Semeru kok. Gitu ngomongannya teh. Oke, tapi gue baru ngeliat muka dia gitu kan. Ya kan ruang lingkup Semeru kan sempit lah teh gitu. Oh ya udah mau kayak gitu. Saya udah diusir sama si Anis. Dia udah nyaman, ya udah. Ya udah Nis. Nih, kan saya kan selalu bawa air 2 teh. Satu buat punya saya, satu ini buat pegangan peserta kalau kehabisan air, buat air backupan lah. Saya kasih tuh air. Nis, nih pegang air backupan abang. Nih cemilannya, roti semuanya nih, cemilan biskuit saya kasih ke dia. Nah, udah ya. Sekali lagi gue tanya, Anis mau turun gak? Gak, udah abang turun-turun saja semua. Ya udah teh. Ngeyel ya. Ngeyel. Akhirnya mulai nih yang orang Bekasi tampil di depan cewek yang dibawa. Gemes saya. Mulai tuh. Ayo sini. Siapa namanya? Anis. Woy. Saya berdiri teh. Rambut masih gondrong, pakai kacamata. Gak kebayang kan Tarsan. Gitu deh. Saya bilang gak kebayang kan keren gitu. Jangan. Kalau keren udah keren emang. Nah, saya berdiri, mulai tuh dia ngeraba. Jadi sistemnya dia tuh, si Anis di bawah, sama lah kayak dia, ditarik. Tapi nggak jalan si Anisnya. Diem aja. Gimana jalan, kan kakinya yang nggak kuat jalan teh. Maaf ya kegedean badan gitu kan. Saya ketawa, cengar-cengir aja. Cengar-cengir aja gitu kan. Terus, ayo mau narik apa lo gitu kan. Nah, peserta yang terakhir turun. Peserta saya juga. Wah, lu masih di sini bang? Bukan turun tadi? Kagak, gua kapan bilang turun? Tadi di HT. Itu tim yang pertama tadi mah. Oh, langsung tuh bilangin tuh Anis tuh. Mumpung masih ada waktu teh. Tapi posisi udah di atas, tapi deket. Nis, turun. Jauh puncak lu, mau nyampe jam berapa lu? Udah kalian turun semua. Gitu. Tuh, lu saksi ya. Kalau kenapa-napa sama dia, lu saksi. Iya bang, gua saksinya bang. Gitu. Dia 2 orang nih terakhir. Terus gimana bang? Yaudah lu turun duluan. Abang gimana? Udah tenang aja. Udah lu turun. Turun tuh teh. Lu saksi ya. Sampai saya videoin teh. Lu saksi kalau kenapa-napa gitu kan teh. Karena feeling saya udah gak enak di situ. Nah, mulai nih dia turun. Saya masih standby teh, berdiri teh sampai ngeliatin ke atas. Itu jarak udah ya 10 meteran lah. Itu lama jarak jalannya gue. Saya liatin, syukurin lu gak jalan-jalan lu. Nah, akhirnya saya diginiin sama yang orang Bekasi. Udah bang turun aja lu gak percaya banget sama gua. Gitu. Ampun Su, siap. Gitu kan, ya udah. Saya liatin. Udahlah. Udah jalan kok gitu kan. Tapi masih deket banget deh, masih kelihatan. Kalau saya jalan paling cuma 1 menit kali gitu kan. Ya udah bang ya, saya itu teman saya ya. Abang tanggung jawab ya. Ya udah, turun.
Udah saya turun teh. Saya ke bawah, ke vegetasi. Itu jalan, maaf ya teh, bukan sombong ya. Cuman 2 menit, kan pasir dapat cerot. Iya. Kelihatan tuh dia di atas, agak jauh. Saya liatin, saya pantau masih teh. Wah lama jalannya, posisi udah jam hampir setengah 11 kan. Mau nyampe jam berapa itu pada ya? Udahlah, biarin aja lah. Udah tuh, akhirnya saya ke base camp sendiri teh. Kan kalau dari batas vegetasi hutan dan pasir itu kalau turun paling 1 jam, gak sampai 1 jam sih, setengah jam. Kalau naik 1,5 jam, saya turun lari sendirian tuh. Udah nyampe tenda. Pak De nanya, si Anis mana? Di puncak. Terus ada pendaki 2 orang tadi tuh, laki sama cewek. Berlima dia. Bareng sama dia? Iya. Oh ya udah dah. Batu Pak De, susah dibilanginnya. Saya udah nyerah. Panas masalahnya gitu kan. Ya yaudah. So saksinya ada kok tuh peserta 2 orang. Si Indra sama yang ini gitu kan. Ya udah. Saya masak tuh teh buat peserta kan. Oh, sumpah saya sedih kalau cerita itu. Saya masak, lalu pilek. Buat editor hilangin ya. Saya sedih kalau cerita itu ya. Itu beneran masukin. Jadi pas gua ketawanya hilangin. Gimik anjir. Oke. Bisa request ya. Makanya. Ngomong ada editornya, Cok. Pokoknya bikin gua ganteng, lu awas lu ya. Ini editor gua nih. Dia selalu bikin gua ganteng. Oke. Nah, udah tuh teh. Saya bilang Pak De, yaudah saya masak buat peserta. Saya tungguin jam 12:30, nggak ada orang. Udah nggak ada pendaki yang turun lah bahasanya. Mungkin bisa dibilang saya orang terakhir yang turun pada waktu itu kan. Udah tuh jam 1, udah mulai gelisah nih saya Pak De. Kok dia nggak turun-turun ya? Apa dia lanjut ke puncak ya? Kata Pak De, oh gila bahaya banget bang kalau dia lanjut. Takut kena modus gembelnya itu teh. Gitu, asapnya itu. Udah. 1:30 saya tungguin. Nggak nongol-nongol juga teh. Nah jam 2 nih. Kok nggak nongol-nongol? Mulai tuh hati udah mulai gelisah. Pak De pun udah nggak bisa diam. Kan kita ngecamp di sini. Kan kalau tangannya kan tuh kayak sabana gitu kan teh. Jadi teh, Pak De bawa kopi kita ke sono. Saya ke sabana. Kan kelihatan tuh puncak Mahameru tuh. Iya. Pasirnya kan. Nggak ada ya. Saya liatin berdua Pak De sambil ngerokok ngopi. Nggak ada Pak De. Lewat mana dia ya? Kan cuma 1 jalur doang. Kelihatan tuh dari bawah kayak pasir gini teh modelnya tuh. Nah itu jalurnya tuh. Nggak ada ya, apa udah nyampe ya? Nggak mungkin Pak De. Saya tadi lama banget jalannya. Mungkin dia bener Pak De narik. Terus dia semangat. Oh ya udahlah positif itu teh. Nah jam 2:30 masih khawatir teh. Kok nggak turun-turun? Nah jam 3 masih khawatir teh. Udah lebih khawatir tuh. Ya karena udah lama banget gitu kan. Nah akhirnya kan ada shelter. Di situ ada guide-guide juga lah, teman-teman juga guide yang lain. Cak, mau turun? Iya mau turun nih, mau ke rangkum dulu. Lu nggak turun dulu? Kita nih nunggu peserta tuh lagi. Ah belum turun emang? Belum. Yaudah, lu tungguin aja sampai turun. Ya udah, dia turun. Nah ada guide juga baru nyampe bawa peserta. Teman saya juga teh. Lah, Drew, lu masih di sini? Iya, gua mau nunggu Natu lagi. Lu baru nyampe? Iya. Gini. Udah tuh. Mereka tuh ada 4 orang sama teh gondrong juga teh. Serem-serem dah pokoknya. Tarzan. Oh, buka tenda. Udah tuh. Nah, jam 3:30 nih teh. Kucuk. Saya buka tenda. Ini kan jalur turun ya. Turun nih. Yang ceweknya 3, cowoknya 2. Nyamperin tenda saya. Wih, alhamdulillah turun. Pak De, turun tuh Pak De. Gitu kan. Bah, mana teman gua? Bang, dengerin saya dulu bang. Tadi gitu kan. Temen lu mana? Justru gua nungguin lu. Pak De langsung berdiri kan. Mana anak saya? Gitu kan. Enggak, tadi Pak De. Sini. Gitu kan. Sebelumnya saya bilangin, Pak De, itu orang agak songong. Pas sebelum itu, pas saya lagi mantau dari jauh kan. Saya bilang, Pak De agak songong, bahasanya kayak gini gitu kan. Ya udah, ketemu tuh teh. Mana? Jadi gini bang. Pas abang turun, abang udah hilang tuh, udah masuk hutan. Dia saya tarik, tapi susah bang, kata dia. Kan gue bilang, dia nggak butuh tali, dia butuh turun. Percuma lu tarik juga nggak bakalan jalan kan? Iya bang. Terus saya paksa buat turun, dia nggak mau. Akhirnya kan saya juga lagi bawa tamu. Akhirnya saya tinggal, gitu kan. Di situ saya langsung repot teh. Maaf.
Ulangin deh. Iya. Bilangin aja. Iya, aslinya gitu gue bilang. Depan muka dia gini, gitu deh. Iya. Dengan muka gue serem waktu itu. Sekarang jadi cupu. Nggak usah di-cut. Suwe. Jangan hilangin teh. Oke. Ya. Terus saya refleks teh, saya bilang, gitu kan, gitu kan. Udah emosi tuh. Emosi teh, depan matanya dia teh, saya gituin kan. Ini Pak De, ini orangnya nih, Pak De, orangnya nih tadi nih. Udah lu ke shelter sekarang. Langsung tuh saya panggil teman saya yang di shelter. Wah semuanya sini nih gayat saya gituin kan teh. Mana si ceweknya? Iya bang. Jadi pas saya tinggal, saya pikir dia turun sendiri bang, gitu kan. Mana belum ada goblok, saya gituin kan ya. Nah jadi pas dia turun kan, kalau Semeru kan cuma satu jalur doang teh pasirnya teh. Harusnya ketemu dong teh. Iya. Gitu kan. Tapi saya nggak ketemu bang, kata dia gitu. Mana belum turun sampai sekarang, saya gituin teh. Udah sini KTP lu, sama Pak Ir tahan tuh. Sini sampein KTP-nya. Digituin tuh. Sampein dari mana, gitu kan. Udah berapa kali sampein ke Semeru, digituin teh. Iya Pak De, saya udah 3 kali. 3 kali ngaku-ngaku gayat sampean, digituin. Anak saya kalau buang pulang sampean jangan turun dulu, digituin teh. Ditahan tuh akhirnya teh dia di shelter. Posisi udah jam 4 kurang tuh teh. Saya sama Pak De. Gimana Pak De? Udah abang, kita packing. KTP dia saya tahan, si Maksi dia ditahan sama gayat-gayat juga. Abis itu teh dibangki-bangki. Karena nyawa ini teh, gitu kan. Tuh lu orang lu tinggal sendirian gitu kan. Ditahan, dah saya sama Pak De packing seadanya tuh teh. Saya bawa air, saya bawa kompas, saya bawa ini, semuanya buzur tuh semuanya. Peta Gunung Semeru saya bawa. Semuanya dah sama cemilan. Oke, kata Pak De, bang, abang yakin? Bismillah teh, bismillah Pak De, yuk jalan. Itu posisi udah jam 4 teh. Tapi alhamdulillah teh, waktu itu Semeru lagi cerah-cerahnya. Kuning banget matahari, cerah banget itu. Kan biasanya jam segitu tuh udah kabut tebel ya biasanya ya. Ini cerah banget tuh. Udah jam 4 kalau nggak salah ya. Jam 4 atau lewat atau kurang saya lupa. Saya mulai setar tuh. Yang biasanya dari Kalimati, dari saya buka tenda sampai Arcopodo itu kalau bawa peserta itu 1,5 jam. Saya diajak lari sama Pak De itu setengah jam. Ya karena biar cepet kan. Biar cepet, tak gitu kan. Saya ngerasa pun domelin sama Pak De. Bang lanjut. Lalu Pak De. Tuh lah, saya lanjut lagi jalan. Tetap, bang ayo. Iya Pak De, keburu gelap. Iya Pak De, tadi dulu. Nah saya sempat emosi juga Pak De. Mungkin Pak De panik, saya pun panik. Saya giniin, Pak De enak di tenda udah tidur. Saya belum tidur dari malam, gitu kan. Ditambah lapar teh, gitu kan. Fisik udah agak berkurang lah, gitu kan. Oh iya bang, iya. Bentar napas dulu, 10 napas deh. Dia ketawa kan. Tarik napas normal. Gue yang ho. Aduh. Jalan lagi tuh teh. Nah di sini nih mulai nih teh. Jadi kan Arcopodo. Nah itu kisaran 5 menit itu udah mulai vegetasi tuh teh, pasir. Itu posisi udah jam 5, setengah 5-an, atau jam 5 saya kurang. Setengah jam pokoknya teh. Tapi alhamdulillah tuh lagi cerah-cerahnya, kuning banget, nggak ada kabut sama sekali. Bang diem bang. Ya Pak De. Dia begini nih. Diam. Ayo bang jalan lagi teh. 10 langkah berhenti lagi. Bang diem. Iya Pak De, saya lagi napas teh. Disuruh diem teh, domelin. Iya Pak De sayangku, masih bercanda aja. Iya. Akhirnya sudah saya diem tuh. Nah dia begini teh. Iya. Baca doa tuh. Dia mulai tuh teriak Hotma, namanya Anis aja. Aslinya Hotma Jiljian nama Instagramnya. Abang teh cek aja. Anis. Bang, jalan lagi. Jalan tuh teh. Nah, masuk nih pasir nih teh. Jadi udah mulai masuk pasir tapi masih ada pohon-pohon, belum gundul. Dia teriak, Anis, teriak tuh teh. Kencang-kencang dia teriak. Anis. Kan bergema tuh teh. Dari 3 punggungan, 1, 2, 3. Pak De, ada sambutan. Masya Allah, hati langsung. Alhamdulillah. Itu tapi bukan di trek naik. Bukan, dia ke sono teh larinya. Muncul lain lah, iya. lain alur gitu. Alur Blank 75 yang terkenal pendaki sering hilang di situ dan meninggal di situ, gitu. Karena itu jalur
Itu 75 meter itu kurang lebih jurang teh. Gitu. Jadi pasir tiba-tiba mati gitu. Banyaknya di situ ya. Wah, kata Pak De, Blank 75. Antara senang dan aduh nyasar lagi gitu kan. Kita sih berharapnya dia tuh pingsan di jalur gitu. Atau diem ternyata di sana gitu kan. Nah, tiba-tiba itu Pak De lari teh. Lari ke arah situ, ke semak-semak. Saya omelin, "Weh orang tua!" Saya gituin kan. "Mau kemana?" "Itu mau ke sono." "Sini dulu, sini." Udah mulai tegang tuh teh. "Sini." Ya dia tegas, saya pun tegas dong. "Kenapa sih bang? Ayo keburu kenapa-napa dianya." "Udah tenang aja, udah ketemu ini." Udah tuh, saya ambil kompas. Saya ambil semuanya tuh kompas. Sampai saya ambil plastik, tali plastik. Ntar lupa deh, kita buat arah baliknya, saya bilang gitu. Jangan tiba-tiba kita ke sono nggak bisa pulang gitu kan. "Oh iya. Ya udah, saya baca koordinat tuh. Sebelah kiri barat, saya tulis tuh. Udah. Saya tandain. Jadi kayak tali raffia teh, saya bikin banyak. Tapi di pohon yang karena gini tadi kan jurang. Ada video yang saya kirimin, jurang. Saya ikat yang banyak tuh buat patokan karena takutnya kabut. Iya. Gitu. Udah Pak De turun duluan. Saya mantau di atas, kan turun gini teh. Itu antara pasir sama pohon-pohon kecil, hutan-hutan kecil. Tapi udah masuk pasir gitu. Pak De turun. "Pak De kiri." Karena kesana tuh nggak lebat gitu kan. "Pak De kiri." Saya pantau. Udah. Pak De udah ke bawah. Nah, gantian saya turun. Motong-motong jalan tuh teh, motong-motong jalan, semak-semak. Nah, udah ketemu. Pak De naik. Saya mantau lagi. "Pak De sebelah kiri. Awas itu rimbun pohonnya. Nggak bisa diinin. Kan pakai golok pakai tramontina. Kayak arit gitulah. Iya, tramontina gitu kan. Tret. "Awas Pak De kiri." Nah, alhamdulillah sampai punggungan. Gantian saya naik. Gitu kan. Nah, sama punggungan lagi teh. Teriak lagi teh. "Anis." Iya, udah lemas tuh suara teh. "Ah, masih ada. Bang, 2 punggungan lagi." "Oh ya udah." Jalan lagi, alhamdulillah teh. Tapi saya nggak nemuin dia teh. Saya di atas. Pak De keturun ke bawah kan, tapi kelihatan tuh dia ada di bawah. Jadi sisi sini Blank 75 yang benar-benar terjual. Dia jatuhnya di sebelah atasnya yang 5 meter. Masya Allah. Posisi ya, lagi begini teh. Jengkang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Putih semua udah kayak salju. Kena debu ya. Debu pasir gitu kan. Alhamdulillah ditemuin. Saya samperin teh, tapi saya nggak deket. Karena kan saya antisipasi satu kabut. Karena saya pengen titik koordinat itu tetap ada gitu kan. Takutnya kalau saya ke TKP, saya lupa arah pulang ke kiri kanan, bahaya gitu kan. Ya jarak dari sini ke tembok itulah. Nangis-nangis. "Bang Badru, saya minta maaf, abang." Nangis-nangis gitu kan. Ya saya tenangin lagi teh, hati mah kesel. Lu bentak-bentak gua udah ngantuk, gua udah kepanasan di pasir gitu kan. Udah kayak rengginang tuh rambut teh. Wah gila itu, muka udah pasir semua kan. Saya lihat, kayak putih salju lu. Di hati teh, buat menghibur aja gitu kan. Tapi saya nggak bisa marah gitu kan. Takutnya dia down. Udah, sama Pak De diberdiriin. "Bisa berdiri gak?" Nah, terus Pak De Kayak ngomong, putri salju anjir. Oke. "Pak De bisa berdiri gak?" Kata Pak De, "Bisa berdiri gak?" Berdiri tuh, jatuh, bubrak. Aduh, mana gede banget lagi gitu kan. Mana nggak bawa tandu gitu kan. "Abang," sama masih nangis tuh, "Abang, Badru minta maaf." "Udah Anis, kan abang udah ada di sini. Kalau abang marah sama Anis, abang nggak mungkin di sini." "Iya, tapi kan Anis minta maaf, Anis salah." Gitu kan. Wah, pokoknya drama ada tuh teh. Akhirnya, "Udah Pak De, udah jam 5 lewat nih gitu kan. Tapi alhamdulillah itu masih cerah teh. Masya Allah bener dah. Nggak ada kabut sama sekali. Udah, berdiri, alhamdulillah bisa jalan tuh teh. Walaupun ke pincang-pincang. Nah, PR lagi teh buat nembusin jalur utama. Kan harus naik lagi, turun bukit lagi kan. Udah, pelan-pelan potong jalur sama Pak De tuh, kan Pak De bawa sarung, ditarik pakai sarung. Gitu kan. Kayak kambing. Iya, saya di belakang teh. Dorong Pak De depan, saya begini. Kata Karena biar salju. cepet. Itu, waktu ya kan. Nah, terus tim yang bawah pakai HT kan. "Nek, udah ketemu." Kan kalau kita biasanya kalau bisa dibilangnya biasanya survivor. "Nih survivor udah ketemu nih." Alhamdulillah gitu kan. "Mau bantu evakuasi gak? Nanti aja nunggu komando." Gitu kan.
Ya udah siap, standby ya di Kalimati. Teman-teman yang lain tuh tim rescue. Ya udah. Ayo Pade, alhamdulillah nih teh setelah drama ngelewatin punggungan itu ketemu jalur utama. Nah, di situ Pade diem. Bang, abang diem dulu ya. Ya udah. Anis kan masih diikutin. Baca doa dulu ya, ikutin Pade ya. Iya Pade. Saya diem tuh teh, agak mojok sedikit teh. Saya sambil ngerokok kan, istirahat dulu. Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ngikutin tuh teh, ngikutin ya kan. Terus, nah terus Pade bilang gini, ikutin lagi ya, baca inian, baca salawat apa tuh? Salawat apa ya? Salawat baca doa. Ikutin ya, baca doa istighfar sama baca salawat lagi. Iya, di situ Pade marah-marah lagi teh sama saya. Bang, ini lagi genting, ngapa sih ketawa-ketawa, cengeng-cengengisan aja? Iya Pade, maaf. Apa sih? Marah tuh teh. Tapi abang emang ketawa-tawa? Ketawa saya gini. Gitu teh. Ya lu juga bang. Iya. Abis saya maaf Pade, maaf gitu kan. Nah terus Astagfirullah. kata Pade selawatin, si Anis tuh diem aja. Pas diem gini. Anis ikutin, iya. Langsung saya cetukin teh ya. Pade, bacain syahadat sekalian. Apaan sih? Anis tuh non-muslim. Non-muslim. Makanya kata Pade jancok sampean ya. Si Anis cengir. Sahadatin sekarang, sahadatin. Jadi situ langsung pecah tuh teh. Bertiga-tiga ketawa ya kan. Emang bener ya bang. Terus Anis ngapain selawat? Kan ikutin Pade, doa Pade. Ya udah saya ikutin. Dia taunya itu doa. Iya kan selawat, ya udah. Kata Pade, jancok emang Badrun nih. Bercanda-bercanda gitu teh. Udah, akhirnya udah Anis baca doa. Bacaan agama masing-masing. Dia Kristen teh. Kristen dia baca dah kayak gini-gini dan baca doanya dia gitu kan. Pade, selawatin lagi. Gitu kan. Udah. Akhirnya turun nih teh. Turun kita nyampe base camp itu jam 7:30. Nyampe Kalimati. Dengan tertati-tati sama Pade digendong. Pakai itu. Gede banget tapi Pade keren fisiknya itu. Udah tua makin mantep itu orang. Nah, nyampe ketemu tim yang lain. Udah tuh. Sebelum nyampe tenda, dia saya kasih wajangan teh si Anis ini. Anis, nanti nyampe tenda banyak yang menyambut kita. Entah tim SAR, entah gaet, entah pendaki yang lain karena pada kepo lah. Nanti kalau ada pendaki atau gaet atau yang lain maki-maki Anis, udah jangan marah. Anis salah. Jangan emosi. Iya bang, udah diem aja. Mau diomel-omelin, mau disalah-salahin, diem aja. Mengakui kesalahan. Iya bang. Ya udah, turun tuh teh. Bener. Nyampe tenda, lu makan kalau dibilangin. Saya tunjuk teh. Lu siapa? Lu siapa? Gue bilang, lu siapa? Lu ada TKP gak? Diem lu, bacot lu, saya gituin teh. Jadi ada pendaki yang baru nyampe. Dapat kabar ada yang hilang, susah dibilangin gitu. Biasa pada ngerumpi. Langsung pergi tuh. Ada yang ngoceh lagi. Lu siapa? Lu siapa? Gue bilang gitu. Diem. Lu gak tahu apa-apa, saya gituin. Iya bang, iya. Jangan so hebat lu, saya gituin teh. Udah, ketemu nih sama orang Bekasi. Saya samperin, mana orangnya bang? Nih. Mbak, tadi saya kok gak ngeliat mbak gitu kan. Sama, saya kok gak ngeliat mas, kata dia gitu kan. Udah tuh, putus. Saya tahan dia teh. Saya tahan. Udah, bang pokoknya kita ketemu di base camp. Lu jangan pulang dulu. Iya bang Badru. Udah tuh. Nah si Anis ini sama Pade tuh digini-gini. Ya biasa dikasih-kasih bacaan. Tapi kan secara Pade ya, kan beda agama ya. Gitu. Tetap dikasih air. Kata Pade, malam ini kita harus turun. Terus kondisi Anis gimana Pade? Udah, itu pegangan Pade. Gitu kan, udah tuh. Yaudah, packing yuk semuanya. Udah pada makan kan? Udah bang, tadi dimasakin gini. Yaudah, alhamdulillah. Itu jam 8:30 kita turun teh. Malam itu teh. Malam. Tapi kita nge-campnya di Ranukumbolo, di danau itu. Udah. Packing, jam 9 mulai setar. Kita cuman, rombongan kita doang dah waktu itu. Rapet semuanya, jangan ada yang duluan. Karena ini malam gitu kan. Udah tuh, rapet kita. Sambil jalan itu, si Anis tuh sama Pade. Gak pernah jauh. Depan belakang lah. Sambil di tank-tank ada. Nah, terus si Pade nyetel musik, selawatan gitu kan. Pade, kenapa nggak inginin aja gitu kan, yang
lagu-lagu yang lain. Udah ini aja bang, kata dia. Ya udah, Anis ikutin selawat. Apaan sih Bang Badru, bercanda aja masih gitu kan. Saya masih kebayang yang tadi gitu kan. Kenapa nggak muslimah sekalian gitu kan, disahadati biar masuk Kan Islam. jadi mu'alaf. Iya, lock out ya, lock in. Iya, lock in. Gitu kan. Udah. Alhamdulillah nanti teh nyampe Ranakumbolo itu jam 12:30 malam kalau nggak salah ya. Lama juga ya. Lama teh, karena kan di jalan lama. Dan alhamdulillah anak-anak ikut sabar waktu itu. Ada yang kesel juga, cuman saya bilang jangan marah-marah dulu gitu kan. Ya udah. Nyampe baru tuh situ diungkap sama Pak. Dia cerita, tapi baru setengahnya teh. Nah, udah saya bilang jangan cerita dulu, kita masih di gunungnya. Nanti aja. Nah, singkatnya teh ya, nyampe di base camp. Alhamdulillah tuh besoknya nyampe di base camp. Nah, sampai stasiun kereta api di Malang, kan perpisahan tuh kita briefing, evaluasi lah bahasanya. Saya tanya gitu kan. Waktu itu masih ada Pade yang nganterin sampai stasiun. Karena pengen semuanya baik-baik aja teh. Ditanya gini, emang kenapa? Kata Pade gitu kan. Coba ceritain semuanya yang Anis rasain. Jadi gini Bang Pade sama Bang Badru. Pas abang ninggalin Anis, itu sebenarnya Anis mau ngelawan, mau ngikut Bang Badru. Gitu. Ngikut gimana maksudnya Anis? Mau ikut turun. Cuman yang ada di pikiran Anis, sampai puncak karena itu rumah gue. Gitu. Terus, iya, pengen ngelawan gitu Bang, tapi nggak bisa, kata dia gitu. Terus Anis sadar nggak kalau abang dibentak-bentak? Gini. Sadar Bang, sadar. Terus, tapi itu Anis. Nggak tahu Bang, antara Anis sama tiba-tiba keluar dari mulut, gitu kan. Yakin. Kalau bahas masalah duit mah lu udah gue tinggal lu. Saya gituin teh, saya bercandain. Gue mau ambil tanggung jawab gue aja, gitu kan. Iya Bang. Nah terus gimana? Nah terus Anis jalan, nah tiba-tiba orangnya ini marah-marah dia, orang Bekasi, yang songong itu teh. Katanya lama akhirnya dipaksa buat turun. Ya kan secara logika kan lu tega ninggalin sendirian gitu loh. Walaupun dia turun sendiri teh. Terus udah mereka jalan, udah Anis jalan aja tuh Bang, pelan. Nah sebelum sampai puncak kan ada tebing teh, melipir gini ya. Memang ada? Iya tebing, melipir. Nah tahu gak Bang Badru, Pade, sebelum sampai puncak itu udah rame tuh teh, anak-anak pada begitu teh, jadi kayak gibahin. Seru, emang seru banget asli. Sebelum sampai puncak itu Anis dengar suara orang rame pada teriak-teriakan kayak orang foto-foto. Terus ayo gitu kan. Kata Anis, kata Bang Badru sepi, ini rame gitu kan. Saya sempet, Bang Badru nih nakut-nakutin saya aja gitu teh, dia ngomong gitu. Udah pas sampai puncak nggak ada orang. Dia sendirian. Yang lain udah tapi dia berarti sempat naik. Iya, sampai puncak deh. Sampai puncak, bener kata Bang Badru. Aku nyampe puncak 1:30 malam. Bener kata Bang Badru. Aku sampai puncak jam 1:30 siang. Terus udah nggak ketemu yang orang Bekasi. Enggak Bang, nggak ketemu. Malah Anis jalan-jalannya biasa, normal. Udah Anis foto-foto, selesai semuanya foto-foto. Udah Anis turun. Nah pas Anis turun Bang, mulai masuk pasir lagi nih. Nah, masuk pasir, itu Anis Bang digandeng sama 2 orang. Tiba-tiba ada orang berdiri. Satu putih, pakai jubah. Yang satu, maaf ya Teh, kayak siluman gitulah pakaiannya. Tapi Anis nggak takut, gitu. Anis ngobrol, iya mau turun, gitu. Udah tuh Bang, sampai situ Anis nggak sadar, gitu. Sadarnya dia tuh digandeng Teh. Kayak orang dipegangin gitu Teh. Sampai situ Anis nggak sadar Bang. Kalau Anis tuh turun gitu kan. Tiba-tiba sadar-sadar ya di jurang itu. Tek. Bang Badru mana? Gitu. Lah aku di mana? Tapi dia nggak bisa berdiri Teh, ngejangkang begitu. Posisi gimana ya? Posisi terbalik gini Teh. Begitu. Jadi dia nggak bisa begini, nggak bisa. Terus iya Bang, Anis digandeng di situ. Dan Anis nggak tahu kalau posisi di situ gitu kan. Oh gitu. Terus apa lagi? Nah, pas abang datang itu kayak mimpi. Pade datang kayak mimpi. Kayak dia dibuka gerbang, kayak ada cahaya masuk tuh. Kata dia gitu. Wah, saya mikir gitu ya. Serem banget ya, gitu ya. Langsung Pade. Jadi gini, ini buat pelajaran aja, kata Pade gitu Teh.
Anies tuh udah digandeng, udah diikutin sama penghuni situ. Kalau secara gaibnya, makanya kan dibilang turun. Kalau siang itu jangan dipaksain. Mungkin penghuni itu marah, kata Pade. Untungnya Anies masih diselamatin, digandeng sama 2 orang kan. Yang satu putih, yang satu agak kayak siluman-siluman gitu kan. Iya, tapi baik Pade. Iya, kelihatan Anies baik. Buktinya disasarin. Sadar gak? Nggak sadar. Gitu. Mungkin kalau disadar kan kita sadar teh turun. Iya tahu. Dia enggak. Digandeng masih di puncak tiba-tiba jatuh di situ. Ya gitu. sebenarnya mau dibikin mati atau hilang gitu ya. Nah, itu teh. Untung jatuhnya bukan yang di 75 meter gitu kan. Dan Pak D juga minta maaf Bang, katanya Pak D lalai gitu kan. Iya nggak apa-apa Pak D. Kan biasa kan Pak D ikut juga. Waktu itu dia lagi kurang enak badan. Gitu. Iya Pak D nggak apa-apa. Terus gimana lagi Anies? Nah, terus pas turun nih, yang Pade nyetel musik-musik apa doa-doa gitu kan, dia nggak tahu ya selawatan. Yang doa-doa gitu, iya kenapa? Itu banyak tuh, kayak rame ngikutin aku kata dia gitu. Langsung saya gini kan, bapakku, ayahku, padeku, itu sosok apa? Bercanda lagi dah, serius ini mah serius. Gitu nanya bercanda, ya udah serius. Itu sosok yang di atas, ya mungkin bisa dibilang pasukan ya teh ya, masih pengen ikut ke bawah. Makanya aku tahan Bang, kata Pade. Oh Pade tahan, iya. Terus gimana Pade? Sekarang kan udah stasiun nih, masih ngikut gak? Entah, udah Pade netralisir sih, kata dia pas di base camp. Jadi disuruh balik lagi gitu teh. Udah cukup sampai sini aja gitu. Terus jadi gini Pade, saya tanya, saya lebih tegas tuh teh. Itu sosok yang putih itu apa teh? Pade sama yang kayak siluman gitu. Jadi yang putih itu mungkin kata Pade itu yang baik gitu. Tapi lebih kuat lagi yang siluman itu yang ngajak dia ke tempat itu teh. Dan itu pelajaran banget itu. Setelah itu saya mau Pade evaluasi lah. Bahasanya kayak lu turun, udah wajib turun gitu. Karena masalahnya bukan masalah uang ini teh. Nyawa. Ketika udah di gunung udah bukan bahas uang lagi, bahas masalah nyawa gitu kan. Walaupun kita manusia juga kan, seenggaknya gue juga harus tanggung jawab sama nyawa lu gitu. Ketika nanti lu kenapa-napa, kan laporan saya yang kena teh, panitianya gitu kan, gayatnya udah tuh. Nah, udah tuh teh, sampai itu udah tuh pulang, dia langsung ke Medan waktu itu kan. Oh langsung pulang? Langsung pulang, naik pesawat ke Surabaya dia. Saya ke Jakarta, gibahin lagi di kereta. Ada yang speak up, yang awalnya pendiam, tiba-tiba, Bang Badru tahu gak pas kalian turun gitu kan? Kan saya turun jam setengah 8-an, sampai tenda tuh teh setengah 9. Tahu gak Bang, itu pas abang jalan, kan abang datang tuh bertiga Pade. Itu gede Bang, kata dia. Di atas abang tuh gede banget kata dia, bayangan. Serius lu? Iya Bang, makanya saya nggak beri ngeliat abang, duduk aja kata dia gitu. Emang lu bisa ngeliat? Enggak Bang, itu dikasih lihat aja kata dia gitu. Luar biasa ya kata gue ya. Oke. Udah buat pelajaran tuh. Akhirnya next trip sama Pade, udah Pade selalu hadir. Kenapa saya bilang Pade tuh kata dia lalai? Jadi sebelum briefing itu Pade ngasih air, bahasanya ini anak saya, warga sini, bahasanya gitu teh. Tapi waktu itu Pade nggak ngasih air, lagi lalai dia kan, lagi nggak enak badan, dia masih tidur, saya nggak bangunin. Gitu, saya sempat ngomelin sama dia. Kenapa nggak bangunin saya? Nggak enak Pade. Gitu. Jadi kalau secara goibnya ya kita minum air biar enak semuanya gitu. Jadi waktu itu lalai, dan bisa dibilang antara salah si Anies sama saya juga sih, kurang sabar lah bisa dibilang gitu teh. Berarti ini udah perjalanan yang kesekian dengan drama horor misteri gunung ya. Iya. Cuma kali ini kalau yang saya dengar tuh saya pahamin, memang banyak orang yang cerita, kan saya belum pernah ke gunung ya Bang ya, untuk daki, benar-benar ngedaki gunung. Memang kan sikap kita di situ yang dimainkan. Gimana sabar, tarik dulu egonya segala macam. Ya mungkin itu pelajaran nanti berharga buat si Anies ini. Tapi kalau yang aku lihat dari Bang Badru sendiri, karena kita belum pernah lihat Pak D, belum tahu di sana Semeru tuh ada apa. Aku cukup tahu cuma Gunung Ciremai sama Gunung Salak. Kalau Gunung Ciremai karena ke rumah Pak Uakku ada di sana. Kalau di Gunung Salak ya aku pernah ada case di itu Gunung Salak lah, karena hiking bukan daki loh. Kalau yang saya lihat
kan udah ketemu sama Bang Badrul udah 2 kali sama ini. Dan sebelum kita mulai masuk ke studio, saya juga di balik layar udah ngomong kan. Di awal perbincangan juga udah diomongin Bang Badrul itu salah satu pilihan Tuhan, tapi nggak tahu cara ngegunainnya kayak gimana. Tapi hebatnya abang kan selalu tulus nih sama tim abang kalau lagi ke gunung, lagi ngedaki. Itu selalu tulus, yang emang gue tuh harus jaga lo dari berangkat sampai pulang sebisa mungkin dan semampu mungkin. Itulah dia langsung muncul, nge-backup dirimu. Karena sebenarnya kalau kayak contoh cerita Ria Puspita, Maya True Story, kan orang-orang perempuan-perempuan ini yang punya, yang bisa kayak misalnya saya nggak bisa kayak Kak Maya gitu. Kalau Maya True Story kan memang jago banget mendaki gunung, tapi dia punya. Kalau abang kan enggak. Kayak Prasojo, dia suka daki tapi nggak ada cerita apa-apa karena dia nggak ngerasain sama sekali. Tapi Bang Badrul yang notabene abang ngerasa gue nggak bisa apa-apa, tapi keadaan darurat di sana gue bisa. Satu, abang sering bergaul dengan alam. Kamu menghargai alam. Kamu menghargai apa yang memang sudah jadi SOP di sana dan memang haki di hati kamu tuh ya udah emang gue harus jaga adab gue, perilaku. Itu akan ngebaur ke kamu Bang. Itu kayak gift dari mereka, ngerti nggak? Oh ya lo menghargai gue juga harus bisa menghargai lo. Dan itu timbul di badan isianmu, penjagamu, itu timbul karena lo butuh darurat untuk nolong orang. Tapi coba kalau lo lagi marah, benci sama orang, untuk nyakitin orang kan nggak bisa. Tapi itu muncul setiap lagi momen emang ini butuh pertolongan. Gue harus tolong dia gitu. Dan itu hati kecil lo nanya gimana nih caranya. Dan itu selalu dapat jawaban. Itulah kenapa hari ini dari gue persiapan sampai make up itu kok ada tamu ya punya gue ngasih tahu kalau ada tamu yang punya isian. Gue bilang iya. Walaupun lo nggak sadar kalau lo tuh punya. Iya teh. Sekecil apapun itu orang kalau kita punya dan itu aktif. Sebenarnya itu aktif. Cuma bedanya aktifnya memang permanen untuk digunakan tiap hari atau di sewaktu-waktu. Kalau abang kan selalu bisa digunakan di saat genting doang. Tapi selebihnya enggak. Bahkan lo kalau kayak di tempat serem aja enggak, biasa aja. Lo malah nyeleneh, ya Badru, jadi Badru yang songong, ibaratnya kayak gitu, ketawa. Mana sih setan cuma dalam hati doang. Katanya serem, enggak juga sih. Walaupun nanti ada momen lu kayak ada benda jatuh dia kaget biasa. Tapi di saat ada orang kesurupan yang hampir definisinya mau mati, lo kayak ada sentuhan itu dan badan lo aja sesakit kayak kemarin di Ciremai, lo bisa sembuh. Padahal lo yang dipengenin banget. Hampir meninggal itu. Dan kalau untuk Pak D kayaknya sudah hal biasa kalau ada orang yang mengerti soal gunung itu kan memang nggak bisa dicerna sama apapun. Kenapa adanya Kuncen yang tahu aktivitas setiap hari. Kenapa Ria Puspita nggak pernah diterima di Merapi saat saya punya ilmu hitam. Karena zaman dulu itu pas masih ada almarhum Mbah Marijan, saya main ke sana aja ditolak Bang Badru. Sama Mbah Marijan. Nggak boleh, yang lain boleh masuk, kalau sampean nggak boleh naik. Itu ketemunya secara tidak sengaja. Jadi kayak kita mau nyari, jadi gini, gue berlima itu nggak tahu tempat buat naik gunung di Merapi tuh kayak gimana gitu kan. Kita lagi di Jogja emang jalan-jalan sama teman-teman gue. Dan ketemulah orang, nganterinlah ke daerah tempat kampungnya si Mbah Marijan ini almarhum. Bilang diizin boleh nggak ke Merapi. Sedangkan di Merapi tuh jarang banget ada orang yang naik gunung saat itu. Saat itu lagi jarang banget karena sering batuk. Erupsi gitu Erupsi. Nah gue udah ditolak Bang. Cuma jawabannya memang pas banget. Sampean terlalu banyak bawa. Antara sampean selamat atau sampean selamat tapi di sana. Gila seremnya. Kalaupun gue pulang isian gue nggak ada Bang. Ikut semua di sana. Tapi gue selamat. Atau dua-duanya selamat tapi selamat di sana. Jadi gue nggak pulang ke rumah. Tapi waktu itu sempat sampai puncak. Nggak mau, nggak boleh. Nggak boleh. Suruh pulang lagi. Dan akhirnya yang naik berempat. Teman-teman gue itu. Dan nggak tahu, maksudnya dia kayak gimananya pas pulang cuma bilang, ya udah gue cuma sampai pertengahan, gue nggak jadi muncak pulang karena kabut hujan dan yang di situ yang kita harapin bisa nyampe puncak itu karena ada gue yang bisa ngelihat, bisa ini. Jadi mereka cuma di tengah, udah jiper mendingan dia turun, bagus sih daripada kenapa-napa kan.
Jadi pelajaran buat hari ini dari Bang Badru itu sahabat misi satu, tetap kendalikan diri dimanapun, apalagi dengan alam, menghargai alam sekitar, kita punya adab yang paling penting. Orang berilmu, orang tinggi sekolahnya, orang kaya, kalau nggak ada adab sama sekali jadi nol. Nggak ada apa-apanya di sini. Punya duit nggak punya adab, nol. Orang pinter S1, S2, S3 nggak ada adab, nol. Jadi memang diutamakan adab karena kita hidup berdampingan. Dari cerita Bang Badru kita ambil kesimpulannya cuma hanya satu. Segala-gala macam yang ada di badan kita itu kehendak Tuhan. Jadi kalau saat itu Nisa atau tim Bang Badru yang sebelumnya kalau memang saat itu udah takdirnya mati, meninggal ya mati. Tapi Tuhan berkuasanya enggak, akhirnya ditemukan. Karena banyak pendaki gunung yang memang sudah takdirnya dirindukan dan dibutuhkan di gunung ya sudah tidak ketemu sama sekali. Jadi buat semua sahabat mistis di luar sana yang ingin mendaki gunung, satu harus latihan fisik, kedua semua permasalahan egois, hati, pikiran itu direm, harus bisa rem. Terus yang ketiga kalau mau guide-nya Bang Badru ya hubungin Bang Badru. Nanti di sini. Lagi cuti dulu teh. Oh, karena anak. Oke, bapak-bapak. Untuk semuanya sahabat mistis, jangan lupa subscribe. Ini saya sebel banget nih kalau udah ngomong subscribe gitu. Karena yang nonton banyak Bang. Tapi telunjuknya susah banget ke kanan buat klik subscribe gitu. Malah nggak capek ya. Iya cuma begini dan gratis kan. Makanya untuk sahabat mistis semuanya dong yang nonton. Yang sayang dengan cerita-cerita mistis. Dan apalagi aku punya beberapa sahabat mistis yang benar-benar penonton setianya Ria Puspita. Yuk subscribe Ria Puspita Official karena ada cerita Bang Badru yang benar-benar seru banget. Dan yang kita tahu Bang Badru jarang bahkan nggak bisa kehitung banyak. Cuma beberapa kali ada di konten orang untuk bercerita pengalaman dia di pegunungan kayak gimana, naik gunung kayak gimana. Jadi buat sahabat misi semuanya terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku, YouTube aku kali ini sudah cukup. Karena Bang Badru juga mau istirahat. Capek banget dia ceritanya panjang banget dan antusias banget. Thank you banget Bang Badru. Thank you juga banget. Saya kan jadi flashback. Oke. Tapi kan flashbacknya jadi ngebawa saya juga ke gunung jadinya. Karena saya agak anak-anak aneh. Jadi saya pengennya saya yang ada di situ gitu. Oke, terima kasih buat sahabat misi semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya biar video aku sama Bang Badru jadi rating lagi kayak video-video sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.